Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Belajar. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran tentang materi sains, matematika, dan beberapa kuis untuk membantu adik-adik dalam belajar. Semoga bermanfaat. Let's go. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup bagian 2, yaitu takson dan sistem 5 kingdom. Kalau kemarin di bagian 1 kita sudah membahas tentang ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup yang membedakan antara makhluk hidup tersebut dengan benda mati. Hari ini kita bahas tentang klasifikasi dari makhluk hidup tersebut. Coba adik-adik jawab dulu dari pertanyaan ini. Lebih mudah mana ketika berbelanja di swalayan dengan barang yang tertata rapi sesuai jenis atau dicampur menjadi satu dalam satu tempat? Saya kira sebagian besar akan menjawab lebih mudah dengan barang yang tertata rapi sesuai jenis. Misalkan ketika mau mengambil peralatan mandi ada di baris pertama, kemudian mau mengambil alat tulis ada di baris kedua, mau mengambil jajanan ada di baris ketiga, dan sebagainya. Itu lebih mudah daripada barang-barang itu dicampur menjadi satu sehingga kita harus mengambil barang yang kita butuhkan. Begitu juga dengan makhluk hidup. Makhluk hidup, ketika kita belajar makhluk hidup itu akan lebih mudah apabila makhluk hidup itu dikelompokkan sesuai jenisnya. Oh, kita akan mempelajari tentang hewan. Hewan itu ada ciri-cirinya begini, dan sebagainya. Di kelompok hewan ada kelompok yang berkembang biak dengan cara beranak, berarti dia kelompoknya mamalia. Ada hewan yang memakan tumbuhan, berarti dia kelompoknya herbivora. Ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur, berarti dia kelompoknya ovipar, dan sebagainya. Nah, klasifikasi makhluk hidup, di mana klasifikasi itu pengertiannya adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk mempermudahkan dalam mempelajari dan mengidentifikasikan berbagai jenis makhluk hidup. Contohnya, tadi ada kelompok mamalia. Apa sih ciri-cirinya mamalia? Oh, dia berkembang biak dengan cara beranak, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Oh, mau membahas tentang hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, berarti dia kelompoknya ovipar. Contohnya ada ayam, ada burung, ada bebek, dan sebagainya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut sebagai taksonomi. Nah, alat yang digunakan itu adalah kunci klasifikasi, di mana kunci klasifikasi ini adalah panduan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Jadi berupa panduan. Kunci ini harus sederhana, jelas, dan mudah digunakan. Contoh dari kunci klasifikasi itu ada kunci dikotomi, ada kunci determinasi tabel, ada percabangan, dan ada yang melingkar. Nanti saya akan mengenalkan dua kunci klasifikasi, yaitu kunci dikotomi dan determinasi tabel. Oke, klasifikasi dengan metode kunci dikotomi. Kunci ini berisi dua pilihan dari ciri yang berlawanan, digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup hingga takson yang lebih spesifik. Contohnya seperti ini. Contoh kunci dikotomi pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, dari kelompok vertebrata sendiri dibuatlah sebuah kunci. Pertanyaan yang pertama, apakah dia memiliki rambut? Kalau jawabannya iya, berarti dia kelompoknya mamalia. Contohnya ada harimau, ada sapi, ada kambing, ada kucing, ada kelinci, dan sebagainya. Kalau tidak, pertanyaan berikutnya, apakah dia memiliki bulu? Kalau iya, berarti kelompoknya unggas atau aves, ada ayam, ada bebek, ada burung, angsa, dan sebagainya. Kalau tidak, pertanyaan berikutnya, apakah kulitnya kering? Kalau iya, berarti dia kelompoknya reptilia atau hewan melata. Karena hewan melata ini bernafas menggunakan paru-paru sehingga tidak membutuhkan tubuh yang kering. Jika tidak, pertanyaan berikutnya, apakah ia bersisik? Ya, kalau dia bersisik itu kelompoknya ikan.
Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak bersisik berarti dia dalam kelompoknya amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Itu contoh dari kunci klasifikasi, yaitu kunci dikotomi. Nah, selanjutnya contoh untuk kunci determinasi format tabel. Di sini ada tabel-tabel. Yang pertama, tidak memiliki tulang belakang, berarti dia di kelompoknya invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Menggunakan kode-kode, kalau 1B dia memiliki tulang belakang, berarti dia termasuk dalam vertebrata. Lanjut ke 2A. 2A dia memiliki rambut. Kalau memiliki rambut berarti dia kelas mamalia. Bagaimana kalau tidak memiliki rambut? Berarti kodenya 2B. Maka perintahnya adalah lanjut ke nomor 3, di mana 3A memiliki bulu. Kalau memiliki bulu berarti kelompoknya Aves. Kalau tidak memiliki bulu, lanjut ke nomor 4. 4A jika memiliki kulit kering, berarti dia kelasnya reptilia, dan seterusnya. Contoh di sini ada kata. Analisis kata itu, apakah dia bertulang belakang? Ya, berarti kodenya adalah 1B. Maka lanjut ke nomor 2. Apakah dia memiliki rambut? Tidak. Kata itu tidak memiliki rambut, berarti kode berikutnya adalah 2B. Maka dia lanjut ke nomor 3. Apakah dia memiliki bulu? Tidak, berarti kodenya adalah 3B. Karena tidak memiliki bulu, maka lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apakah kulitnya kering? Tidak, kata memiliki kulit yang basah, berarti kodenya 4B. Maka lanjut ke nomor 5. Apakah dia memiliki sisik? Tidak, kata itu tidak memiliki sisik, berarti 5B, sehingga dalam kelompoknya amfibi. Begitu juga reptilia, kodenya adalah 1B, tidak memiliki tulang belakang, 2B tidak memiliki rambut, 3B tidak memiliki bulu, dan juga 4A memiliki kulit yang kering. Dia adalah kelompoknya reptilia. Pisces atau ikan. Ikan itu adalah memiliki tulang belakang, tidak memiliki rambut, tidak memiliki bulu, kemudian berkulit basah, dan juga dia memiliki sisik 1B, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Itu kelompok dari ikan. Itu tadi adalah contoh kunci determinasi dengan format tabel. Baik adik-adik, dari tadi kita sudah membicarakan takson, menyebutkan kata-kata takson. Apa sih sebenarnya takson itu? Takson itu adalah kategori atau kelompok yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasikan organisme. Nah, urutan takson dari yang tertinggi ke yang terendah ada kingdom atau kerajaan, phylum atau divisio. Phylum itu untuk kelompoknya hewan dan divisi untuk kelompoknya tumbuhan. Ada klasis atau kelas, ada ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan juga spesies. Nah, semakin tinggi maka jumlahnya semakin banyak, semakin umum. Contohnya kerajaan hewan. Nah, kerajaan hewan itu kan kelompok umum, kelompoknya hewan. Nah, semakin ke bawah itu semakin banyak ciri-ciri yang sama, memiliki kesamaan ciri-ciri. Jumlahnya semakin sedikit, semakin mirip. Tuh, jadi kalau kingdom atau kerajaan itu adalah takson tertinggi, kelompok tertinggi yang berisi banyak anggota dengan persamaan yang sedikit. Ada kingdom, contohnya kingdom hewan dan juga kingdom tumbuhan. Kemudian yang terendah, spesies, itu adalah takson terendah, berisi makhluk hidup yang sangat mirip, memiliki persamaan ciri-ciri dan juga dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, di sini contoh dari urutan takson tadi pada harimau atau Panthera tigris. Nah, dari kerajaannya, harimau ini termasuk dalam kerajaan hewan atau animalia. Filumnya Chordata. Kemudian kelasnya itu kelas mamalia, ordonya Carnivora, familinya Felidae, genusnya Panthera, dan spesies dari harimau ini adalah Panthera tigris. Kita lihat dari atas, dari kerajaan animalia itu terdiri dari berbagai macam hewan. Kemudian pada spesies itu lebih khusus, yaitu
Panthera tigris. Nah, klasifikasi kingdom yang kita kenal sekarang itu ada 5 kingdom. Ada klasifikasi sistem 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera atau kerajaan Monera. Ciri-cirinya apa? Dari Monera itu adalah organisme prokariotik. Apa itu organisme prokariotik? Yaitu organisme yang inti selnya tidak terbungkus membran. Ciri-cirinya dia bersel satu atau uniseluler dan inti selnya tidak terbungkus oleh membran. Contoh dari kingdom Monera itu adalah bakteri. Yang kedua ada kingdom Protista, di mana kingdom Protista ini adalah organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti selnya terbungkus membran, tetapi jaringannya sederhana. Ciri-cirinya apa? Sebagian besar dari Protista itu uniseluler atau bersel satu dan jaringannya sederhana atau tidak memiliki organ tubuh yang kompleks. Contohnya alga dan amoeba. Kemudian yang ketiga ada kingdom fungi. Fungi itu adalah kelompoknya kerajaan jamur, yaitu organisme yang memiliki dinding sel dari kitin dan dia tidak bisa berfotosintesis. Seperti tumbuhan tetapi dia tidak bisa berfotosintesis. Ciri-cirinya apa? Heterotrof, yaitu tidak mampu menghasilkan makanan sendiri dan memperoleh makanan dari makhluk hidup yang telah mati atau bahan organik lain. Contohnya adalah jamur dan ragi. Selanjutnya yang keempat adalah kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan, yaitu organisme berklorofil sehingga dia mampu berfotosintesis karena klorofil ini salah satu bahan untuk proses fotosintesis. Kemudian dia berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri. Selnya memiliki dinding sel sehingga kuat, selnya tidak mudah berubah bentuk. Ciri-cirinya dia bersifat autotrof, artinya bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang terakhir nomor 5 yaitu kingdom animalia atau kerajaan hewan, yaitu organisme heterotrof atau organisme yang memperoleh makanan dari organisme lain. Selnya tidak memiliki dinding sel. Ciri-cirinya umumnya dapat bergerak secara aktif, kemudian tubuhnya multiseluler, termasuk dalam organisme heterotrof. Contohnya adalah manusia dan hewan. Nah, itu tadi klasifikasi mulai dari urutan takson yang dipelajari dalam ilmu namanya taksonomi, dengan urutan takson dari yang tertinggi ke yang terendah, yaitu ada kerajaan, kemudian filum dan divisi, ada kelas, ordo, famili, genus, dan spesies, di mana tujuan dari klasifikasi sendiri adalah pengelompokan makhluk hidup agar lebih mudah untuk mempelajari, yang kita ibaratkan apabila kita belanja di toko atau di swalayan tadi. Kemudian takson ada kemudian kingdom yang kita gunakan sekarang ada sistem 5 kingdom, ada kingdom Monera, Protista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.